Seketika Alia cuma terdiam saat debat dengan Bang Zuma. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu, Pak Zuma. Oke, Silakan. baik. Ya. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Injil, bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Rasul Paulus. Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Nah, Anda sudah akui, bagus. Nah, sekarang gini, ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang tidak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakub. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen, tidak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu. Kenapa Yesus Paulus mengajarkan itu? Orang Farisi ini mengajarkan itu. Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Torah yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, satu perikop Anda baca, Anda nggak nyambung di situ. Kemudian ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak cucumu takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan yang dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Dah ada itu, Bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam Ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yakub saja, bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, kenapa untuk Anda? Anda sopo. Di dalam di ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaah Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Satu lagi, Yeremia 31:31, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, berarti Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kalaupun dia dipaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab, baru betul. Aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus yang meminjam nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami tuhankan. Itu baru betul.
Saya jempol kalau Anda jujur di situ. Yang pertama, Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat. Berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan, belum terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Farisi. Muncullah Kristen penyembah manusia, dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang. Di dalam Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Dia ikut denganku wahai Filipus. Filipus disebut namanya, ada legalitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8 di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus, dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, pengarang Markus itu tidak ada legitimasi dari dia, dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah sang firman, itu adalah Yesus. Sang firman memberikan legitimasi kepada Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti, cari Injil Filipusnya, beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan.